Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, likulli syai'in dawa'un wa dawa'udz dzunubi at-taubatu. Likulli syai'in, setiap sesuatu, dawa'un, itu ada obatnya. Wa dawa'udz dzunubi, adapun beberapa obat daripada dosa, atau batu, yaitu bertaubat. Dari hadis tersebut, baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah penjelasan bahwa setiap sesuatu, tentunya berupa penyakit apapun itu, tentu pasti ada obatnya. Begitupun sebagaimana yang sama-sama maklum, manusia pada umumnya seperti kita-kita tidak ada yang terlepas daripada salah dan dosa. Maka junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di situ mengibaratkan dosa itu seandainya diibaratkan sebuah penyakit, maka tidak ada obatnya selain bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Penyakit dohir, penyakit fisik, apa sakit kepala, sakit mata, sakit perut, demam, dan berbagai macam penyakit, itu semuanya ada obatnya. Dan yang mengetahui ini semua adalah bagian medis atau ilmu kedokteran. Insya Allah, jikalau penyakit tersebut diobati dengan benar, diobati sesuai dengan resep dokter yang ada, insya Allah penyakitnya akan disembuhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Begitupun jikalau kita sebagai hamba Allah yang beriman kepada Allah, percaya adanya hari akhir, percaya adanya surga, percaya adanya neraka, percaya jika perbuatan baik itu akan berbuah baik, percaya pula apabila perbuatan buruk yang mengandung dosa itu akan menghantarkan kita masuk ke dalam neraka, maka obatnya di situ tak lain dan tak bukan adalah bertobat keharibaan Allah subhanahu wa ta'ala dengan taubatan nasuha. Karena hanya dengan bertaubat nasuha inilah penyakit berupa dosa yang ada di diri kita masing-masing ini akan rontok, akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi sebaliknya, jika penyakit berupa dosa yang ada pada diri kita dibiarkan saja, justru malah bertambah, dirawat, dipupuk tubuh subur, dosanya semakin banyak, dan semakin banyak, tidak diobatin dengan taubat, maka ketika itu dosa pun juga tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, dengan demikian kita sebagai hamba Allah, Allah yang memiliki sifat Rahman Rahim, memiliki sifat pemaaf, pengampun, dan belas kasih sayang kepada kita selaku hambanya. Jangan sesekali kita
putus asa daripada rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini, suatu ketika junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kedatangan seorang lelaki, dan dalam hal ini diriwayatkan oleh sahabat Anas radhiyallahu taala anhu. Mari sama-sama kita baca penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Anasun ja'a rajulun ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah inni adnabtu dzamban. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istaghfirillah. Qala inni atubu summa a'udu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullama adnabta fatub hatta yakuna as-syaitanu huwa al-hasir. Ja'a datang. Siapa? Rajulun, seorang lelaki, ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka dia berkata, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, ini sesungguhnya diriku adnabtu, telah melakukan dosa, dzamban, terhadap satu perbuatan dosa. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, istaghfir, mohonlah ampun, Allah, kepada Allah. Qala, maka rajul tadi menjawab, ini sesungguhnya aku atubu, aku telah bertaubat, akan tetapi summa a'udu, kemudian aku mengulangi lagi. Qala, maka menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullama adnabta, setiap kali kamu melakukan dosa, fatub, maka tetaplah kamu bertobat, hatta yakuna, hingga ada apa, as-syaitanu, setan, huwa, ya setan, adanya itu al-hasiro, setan yang rugi atau setan yang kecewa. Dari penjelasan di sini dijelaskan bahwasannya suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini kedatangan seorang lelaki yang mengadu perihal dirinya terkait dengan dosa-dosa yang ia pernah lakukan. Dia bertanya kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begini pertanyaannya, ya Rasulullah, aku itu pernah melakukan dosa. Lalu Nabi menjawab, bertobatlah kepada Allah. Lalu laki-laki tadi menjawab pula, aku telah bertobat kepada Allah, akan tetapi ya Rasulullah, aku mengulangi perbuatan dosa kembali. Lalu apa jawaban Rasulullah? Tetap bertobatlah kamu kepada Allah. Artinya apa? Nabi tidak menyuruh kita putus asa. Walaupun seorang laki-laki tadi mengakui kesalahannya, bertobat, mengulang lagi kesalahannya, Nabi memerintahkan bertobatlah kepada Allah, hingga setan itu merasa tersesat dan setan menjadi kecewa karena kamu setiap melakukan dosa kamu iringi dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah sebuah hadis yang memberikan contoh atau pembelajaran bagi kita selaku hamba Allah untuk jangan sesekali melakukan sebuah keputusasaan. Sebab sebesar apapun dosa yang kita lakukan, tentu masih besar pengampunan Allah. Sebanyak apapun kesalahan yang kita lakukan, tentu masih banyak cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala.
dengan demikian, mari sama-sama kita obatin penyakit dosa yang kita miliki ini dengan senantiasa bertobat keharibaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan istiqamah. Seandainya pun kita melakukan dosa lagi, bertobat lagi, terus begitu. Jangan sampai kita putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, sedikit yang Al-Fakir dapat sampaikan. Namun demikian, mudah-mudahan dapat dimengerti dan difahami, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan pertolongan kepada kita untuk senantiasa bertobat kepada Allah, dan kita dihindarkan dari orang-orang yang putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga kita menjadi orang yang beruntung, selamat fid dini wad dunya hattal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah dan kurangnya. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.